Cerita novel romantis terbaru. Iparku Mantan Cintaku. Episode 11. Ketika mantan merindukan. Pagi hari di kediaman Soza. Mama Helda, Papa Soza dan Forsite sudah berada di meja makan untuk sarapan bersama. Kakakmu mana For? Tanya Helda. Gak tahu mah. Jawab For menaikkan bahunya. Ya sudah mama mau panggil kakakmu dulu. Ucap Helda menuju kamar Heri Kusmanto. Namun baru beberapa melangkahkan kakinya, Heri Kusmanto sudah muncul menuruni tangga dengan wajah yang ditekuk. Mama Helda hanya tersenyum melihat wajah anaknya yang sedang merajuk. Pagi sayang, ucap Helda. Pagi juga mah, mama mau kemana? Tanya Heri Kusmanto masih dengan wajah ditekuk. Mau ke kamar kamu sayang, kirain kamu belum bangun. Oh, ucap Heri Kusmanto singkat. Pagi-pagi kok anak mama udah cemberut gitu sih. Gelakar sang mama. Mah sudahlah, jangan pura-pura sok gak tahu. Jawab Heri Kusmanto. Iya udah ayo kita sarapan, papa dan adikmu sudah menunggu. Ucap Helda mengalihkan pembicaraan. Keduanya melangkahkan kakinya menuju meja makan. Mah aku akan menuruti keinginan mama untuk menikahi gadis itu, tapi dengan syarat. Ujar Heri Kusmanto, saat sudah berada di meja makan. Apa itu nak? Tanya Helda. Jangan ada media yang meliput pernikahanku, dan aku hanya ingin menikah secara sederhana, hanya orang-orang terdekat saja yang akan hadir. Ucap Heri Kusmanto. Baiklah, mama turuti permintaanmu nak, asal kamu bersedia dengan Windini, mama sudah sangat senang. Sahut Helda. Heri Kusmanto terdiam sambil masih menyantap makanannya. Ia sudah enggan untuk menjawab perkataan dari Helda. Pagi hari selesai sarapan bersama Mirawati, Windini sudah berangkat untuk kuliah, dengan menggunakan ojek online seperti biasa. Pagi semua. Ucap Windini menghampiri kedua temannya Anggi dan Nathan. Pagi juga Win. Sahut keduanya serempak. Lo tahu gak, minggu depan kita sudah mulai magang Win di perusahaan. Ujar Anggi. Iya gue juga udah tahu Gi. Sahut Windini. Gue gak ngangka Win kita bertiga lolos untuk magang di perusahaan besar di Asia. Ucap Anggi lagi. Tapi lo jangan senang dulu Gi, kita cuma magang aja seleksinya ribet banget apalagi nanti pekerjaannya, kita harus siapkan mental dari sekarang. Ucap Nathan. Hehehe iya juga sih Nat, abis gue udah seneng aja gitu, kita bisa kerja di perusahaan besar di Asia, banyak orang yang bermimpi ingin bekerja di sana. Sahut Anggi. Ya udah kita jalanin aja, kita berusaha bekerja semaksimal mungkin. Timpal Windini. Iya betul, ucap Anggi dan Nathan serempak. Tunggu aku akan magang di SB Group, bukannya itu perusahaan milik Tante Helda. Ah tidak mungkin ada yang tahu, siapa yang akan memperhatikan anak magang? Batin Windini. Setelah jam mata kuliah berakhir, Windini dan kedua temannya langsung menuju kantin untuk mengisi perut mereka yang sudah meronta-ronta ingin diisi. Anggi dan Nathan sudah duduk di mejanya,
Windini berjalan menyusul kedua temannya dengan membawa segelas jus di tangannya. Ketika hendak melewati meja lain, seseorang dengan sengaja membentangkan sebelah kakinya ke arah Windini. "Biur. Aps, maaf, aku tidak sengaja," ucap Windini yang sengaja mengguyur Vanessa. "Kurang ajar lo ya," ucap Vanessa begitu marah. Suasana kantin yang tadinya riuh, seketika hening melihat tontonan menarik di depan mata mereka. Mereka tidak menyangka Windini begitu berani dengan Vanessa yang sok berkuasa itu. "Kan aku sudah bilang Vanessa, aku tidak sengaja, tadi kakiku tersandung dan tidak sengaja menyirammu," jawab Windini berbicara seimut mungkin. "Dasar lo ya, lu gak tahu siapa gue di sini, hah?" teriak Vanessa. "Enggak," jawab Windini singkat. Vanessa sudah melayangkan tangannya untuk menamparkan Windini, namun dengan cepat Windini menahannya. "Hai Nona Vanessa, jangan kau pikir tidak ada yang berani denganmu, jadi bersikap baiklah kepada orang lain," ucap Windini menghempaskan tangan Vanessa secara kuat. "Tunggu pembalasan gue, lo akan menyesal sudah memperlakukan gue seperti ini," ujar Vanessa melangkahkan kakinya pergi dari kantin. "Hahaha, parah banget lo Win, udah berani lawan tuh orang," ucap Nathan. "Wah wah, hebat lu Win, hahaha," timpal Anggi. "Abis dia dulu yang mau berurusan sama gue, emang gue gak tahu kalau si mak lampir itu mau tengkas kaki gue, mau bikin gue jatuh, ya udah sekalian aja gue ikutin cara dia," sahut Windini menyeringai. "Biar tahu rasa tuh si mak lampir Win," sahut Anggi. "Tapi lo harus hati-hati Win, takut dia balas dendam sama lo, lo tahu sendiri kan dia tuh kekasihnya siapa," ucap Nathan mengingatkan Windini. "Lianat, gue bakal hati-hati kok, lo tenang aja ya," sahut Windini. Dan ketiganya menyantap makanan yang mulai dingin itu yang berada di hadapannya. Sepulang dari kampus, Windini pergi menuju toko kue miliknya, sekedar memeriksa pendapatan dan pengeluaran toko miliknya minggu ini. Cukup lama Windini berkutat dengan kertas-kertas yang menumpuk di hadapannya. Tok, tok, tok. Suara pintu diketuk dari luar. "Masuk," ucap Windini yang masih fokus dengan selembar kertas di tangannya. "Ba, maaf, toko sudah waktunya tutup, saya dan yang lain sudah selesai membersihkan toko," ucap Lia tidak enak hati. "Astaga Lia, aku tidak sadar kalau sudah waktunya tutup, ya sudah kalian pulang saja. Saya akan membereskan ini sebentar lagi," ujar Windini. "Kalau begitu kami akan tunggu Mbak sampai selesai." "Tidak perlu Li, kalian pasti sudah lelah seharian bekerja, aku tidak mau dibilang atasan zalim kepada pegawainya," ujar Windini. "Tapi Mbak," ucap Lia yang sudah dipotong oleh Windini. "Sudah tidak ada tapi-tapian Li, kalian pulang saja. Biar toko nanti aku yang kunci." "Baiklah Mbak, aku dan yang lain pamit pulang dulu ya Mbak," ucap Lia sambil melangkahkan kakinya keluar ruang kerja Windini. Setelah pekerjaannya selesai,
Windini melangkahkan kakinya menuju taman yang terdapat danau buatan yang begitu indah. Windini sangat menyukai taman tersebut di saat sore atau pagi hari karena dapat melihat terbenam atau terbitnya matahari di danau buatan tersebut. Windini mendudukkan dirinya di kursi taman yang berhadapan langsung ke danau buatan tersebut. Angin sore menyapu wajah Windini. Matahari pun sudah berubah warna menjadi jingga. Windini memejamkan matanya menikmati suasana yang menenangkan hati dan pikirannya. Ternyata kamu masih sering berada di sini, Win. Ucap seseorang yang mengejutkan Windini. Kak Bagas. Ucap Windini pelan. Aku sudah dengar kabar pertunanganmu, Win. Kenapa kamu mau bertunangan dengan pria itu, Win? Tanya Bagas. Haruskah aku menjawab pertanyaanmu, Kak? Aku mohon, Win, jangan bersikap seperti ini denganku. Apakah tidak bisa kamu bersikap seperti dulu denganku? Tidak, sekarang kita sudah berbeda, bahkan sebentar lagi kau akan menjadi kakak iparku. Bersikaplah seperti layaknya seorang kakak iparku. Ucap Windini berdiri dari tempat duduknya. Dengan cepat Bagas mendekap erat mantan kekasihnya ini, si Windini. Dengan susah payah Windini berusaha melepaskan pelukan Bagas. Biarkan seperti ini, Win, untuk terakhir kalinya, aku mohon. Lirih Bagas. Windini sudah tidak berontak dalam pelukan Bagas, membiarkan pria yang masih tersimpan di hatinya untuk memeluknya. Tempat ini, tempat kita bertemu, Win. Tempat saksi bisu cinta kita, dan tempat ini juga adalah tempat terakhir kita bersama. Biarkan aku memelukmu, Win, untuk terakhir kalinya. Setelah ini kita akan mempunyai kehidupan yang berbeda, dengan pasangan kita masing-masing. Lirih Bagas yang sudah tidak kuasa menahan air matanya. Windini hanya terdiam dalam pelukan Bagas, menahan sesak di hatinya. Seandainya aku bisa menentang keinginan orang tuaku, Win, pasti kamu masih ada di sisiku saat ini juga, menjadi pendamping hidupku. Tapi aku hanya seorang pecundang yang tidak mampu memperjuangkan cinta kita. Batin Bagas. Windini berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya memakai gaun pengantin berwarna putih, dengan hiasan mahkota kecil di kepala. Windini terlihat sangat cantik dan anggun. Seharusnya hari ini adalah hari bahagia untuk diriku, hari di mana aku bersanding di pelaminan dengan orang yang aku cintai, namun semua itu hanya tinggal angan-angan. Sungguh miris nasibku. Gumam Windini tersenyum miris. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu. Masuk. Sahut Windini dari dalam kamar. Dek, kamu sudah siap? Ucap Mirawati yang baru masuk dari kamar Windini. Windini hanya tersenyum tanpa membalas perkataan Mirawati. Kamu sangat cantik, Dek. Terima kasih, Kak. Seandainya Kak Julfin ada di sini, mungkin aku sangat bahagia, Kak. Ucap Windini sedih. Kakak masih ada di sini mendampingimu, Dek. Kamu jangan sedih ya, ini adalah hari bahagiamu. Ucap Mirawati menguatkan Windini. Iya Kak, terima kasih selalu ada menemaniku. Aku sangat menyayangi Kak Mirawati dan Kak Julfin. Aku terima pernikahan ini sebagai jalan takdir hidupku, Kak. Ucap Windini tersenyum.
Lanjut ke bab 12.